bicara corona dengan anak. Akhir-akhir ini corona sering muncul di TV. Anak-anak pun ikut mendengar dan akhirnya dia membentuk pengertiannya sendiri. Bunda pernah menemui saat bermain ada anak yang bilang corona, corona, sambil menunjuk temannya yang kebetulan sedang pilek. Temannya nggak terima dong. Enggak ya, kamu tuh yang corona, timbal temannya yang pilek. Kita nggak ingin seperti ini, anak-anak memiliki pengertian salah atau bahkan menggunakannya untuk bertindak dengan pengertian salah itu. Oleh karena itu pada video kali ini kita akan membahas beberapa ide yang bisa kita gunakan untuk mengajak anak berbicara tentang corona. Yang pertama adalah saat kita melihat anak-anak menunjukkan tindakan yang kurang tepat dalam pengertian corona itu, yang kita lakukan pertama, tetap tenang. Jangan langsung emosi atau freak out, cemas atau apa. Tetap tenang dan kita berikan respon yang wajar, respon yang pantas. Kemudian kita gali pemahaman anak tentang corona. Dari mana sih dia dapat pengertian itu? Apa betulkah pengertian itu? Tujuannya adalah untuk membantu anak mengevaluasi pengertian yang dibentuknya itu. Saat digali, biasanya anak akan berkata, aku mendengarnya dari berita. Katanya berbahaya corona. Ingat, tidak marah, tidak menertawakan, tapi kita gali dan kita pahamkan kepada anak-anak. Misalnya nih, betul corona itu berbahaya, penularannya cepat sekali, tapi di sini kita mulai masukkan data yang kita ketahui untuk membuat kita tenang. Tapi para ahli di berbagai bidangnya, mulai dari biologi, farmasi, semua ilmuwan dari berbagai bidang ilmu bersatu untuk mencari obat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit ini. Bahkan kabar terbaru, ilmuwan dari Iran, Israel, Amerika, dan Cina yang terakhir di berita sedang dibawa ke Indonesia, obatnya, sudah menemukan obatnya. Nah, terakhir, setelah kita beritahu hal itu, kita masukkan kepada anak-anak apa sih yang bisa kita lakukan secara personal. Jadi kita beritahu ke anak-anak bahwa virus corona menular melalui cairan, ingus atau semacamnya, sehingga sangat penting untuk cuci tangan. Kita beritahukan juga kepada anak untuk makan makanan yang sehat, berolahraga, tidur yang cukup. Ini semua untuk membantu mereka meningkatkan imunitas tubuh mereka, kesehatan, kekuatan tubuh mereka supaya tidak gampang sakit. Dan kalau akhirnya mereka pun sakit, kita ajak mereka untuk mengenakan masker supaya tidak menularkannya ke orang lain. Saya review lagi, sebagai orang tua, sebagai pendidik, saat ada anak yang menggunakan informasi yang kurang tepat dalam tindakannya, tetap tenang. Kemudian kita gali dari mana mereka mendapatkan pengertian itu, dengan tujuan kita membantu anak untuk mengevaluasi pengertiannya. Kemudian kita berikan pemahaman yang benar, apa yang sedang dilakukan oleh para ahli, menemukan obat, bahkan sedang dibawa ke Indonesia saat ini. Kita beritahukan juga kepada anak-anak, ada hal-hal yang bisa kita lakukan, seperti makan yang bagus, yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga, dan mengenakan masker saat sakit. Dengan mengetahui hal-hal seperti itu, hal-hal seperti ini, maka kita bisa yakin anak-anak kita akan siap menghadapi musibah apapun. Anak-anak kita akan siap menghadapi berita apapun. Dan itu yang kita harapkan. Anak-anak kita sadar dengan lingkungan sekitar, tapi tidak mudah cemas. Bukanlah itu yang kita inginkan?